Kita kembali kepada channel Darmin Kopi dan Warung Art Gallery dalam tema Jalan Lempang menuju ke UMPTN. Kalau gue bisa, lu pasti lebih bisa. Nah, kita kembali ke narasumber ini. Tadi sudah sampai kepada keyakinan Julian, ya kan, pertimbangan kenapa dipilih. Nah, setelah memilih kan menuju metode bagaimana ini bisa ditempuh. Ngobrol nggak dengan guru-gurunya yang mungkin paling dekat? Kalau aku sebenarnya ngobrol sih untuk itu sih. Kan kalau aku selain SBMPTN, aku tuh juga termasuk di dalam kuota jalur undangan kan atau SNMPTN. Nah, tetapi sayangnya di SNMPTN itu aku gagal nih. Nah, tapi yang pas pemilihan jurusan SNMPTN, nah itu aku sering konsul gitu sih sama guru BK aku kan. Nah, dia sering konsul gitu ya satu persatu. Itu kayak, Bu, ini gimana ya Bu, nih yang terbaiknya tuh gimana pilihannya. Nah, tapi ya udah jalannya mungkin ya. Nah, aku di SNMPTN ya walaupun udah konsul yang terbaik juga tetap nggak lolos sih. Ya tapi ya untungnya ya kesempatan nggak berakhir di situ doang dong. Karena aku nggak lolos SNMPTN itu, nah itu jadi malah munculin lagi nih semangat aku nih buat terus belajar ke yang memakai jalur ujian atau SBMPTN ini gitu. Oke. Kita tahan dulu untuk Mas Rizky, nanti saya lanjut dengan pertanyaan kenapa itu gagal ya kan? Nanti aja. Sekarang ke Mbak Nisa. Gimana ini? Ngobrol nggak dengan gurunya tentang pilihan-pilihan itu tadi? Atau gimana caranya menempuh ini? Kalau aku kan agak beda ya sama Rizky. Aku tuh langsung nggak dapet kuota SNMPTN, langsung ke SBMPTN. Terus jadi kalau paling iya sama konsul juga ke guru BK. Lebih ke kayak curhat gitu karena kan saya mau lintas jalur. Terus paling tanya data sih kayak sebelumnya angkatan sebelum aku itu siapa aja yang keterima di sini dan kayak strateginya harus bagaimana dan kayak kira-kira chance keterima di sini berdasarkan data tahun lalu itu bagaimana gitu. Lebih simpel sih kalau aku. Tapi di balik itu semua tetap ada perjuangan ya. Artinya tidak hanya asal jalan. Untuk memastikan konsul tadi kan menyelesaikan change-nya tadi ditanyakan. Ini kan berarti kita serius gitu loh. Ya, itu yang saya salut pada Anda semua. Jadi mulai dari awal itu Anda mencoba mendalami apa yang Anda pilih itu. Keren itu. Itu supaya diketahui oleh adik-adik kalian. Kalau memilih perguruan tinggi ternyata juga tidak semudah ada konsep ya, ada hal-hal yang ini yang perlu kita catat ya. Terus gagalnya kenapa, Mas? Kalau aku yang gagal SNMPTN kemarin itu karena kan dulu aku tuh ya kepengen banget sama ilmu komputer kan. Nah, jadi kesalahan aku adalah pilihan nomor 1 sama 2 itu sama-sama jurusan yang mempunyai grade yang tinggi nih. Nah, walaupun udah konsul gitu, nah tapi ya karena aku agak ingin mencoba keberuntungan gitulah istilahnya. Nah, kesalahan aku di situ. Nah, padahal peringkat aku di sekolah itu nggak termasuk yang tinggi, itu ada di klaster tengah. Nah, klaster tengah tuh ya sedikit gitu. Nah, terus ya karena aku udah di peringkat tengah-tengah, tapi aku nekat untuk milih pilihan 1-2 itu jurusan yang tinggi, jadi ya gimana lagi ya, chance keterimanya bahkan bisa dibilang nggak ada gitu. Nah, makanya sih itu mungkin bisa jadi pelajaran. Jadi jangan terlalu idealis gitu sama rencana kita, tuh tetap harus ada plan A sama plan B gitu. Jangan misalnya nih kita mau ini, nah kita udah nurutin gengsi kita aja nih, mau di satu prodi ini aja nih dan nggak mau ngelihat kemungkinan chance yang lain gitu. Nah, jadi ya mungkin buat pelajaran aja sih buat adik-adik yang nonton gitu ya, jangan terlalu ngikutin gengsi gitu. Karena ini tuh Mas Diki, karena ternyata juga matang juga di dalam menentukan langkah ini. Pertimbangannya itu dewasa sekali, meskipun
gagal, tapi itu kan pengalaman pahit yang memang sangat berguna, ya kan? Iya. Ya, kalau saya lihat tadi komputer sebenarnya Anda juga kesenangannya, passionnya kan kurang, Iya. dipaksakan, jadi itu kurang dapat energi. Ya, mungkin udah emang jalannya Ya, kali jalannya ke fisika, itu kan juga Betul, itu, betul. ya kan? Mbak Ani juga demikian, komunikasi, cari data, informasi, melihat kemungkinan itu sangat penting, ya kan? Nah, ini tadi ada disebut PSN yang jalur kuota undangan. Nah, undangan itu SNMPTN. SNMPTN dan SPPN itu ujian. Ya, SBMPTN itu Kalian ujian. jelaskan tuh supaya mungkin masyarakat, ibu-ibu atau orang tua mereka juga nggak tahu ya anaknya mau kemana. Kadang-kadang kan ada orang tua yang memang dunia perguruan tinggi juga belum paham betul, masih awam, sehingga pilihan anaknya gimana juga mereka tidak banyak membantu. Coba mungkin diberi penjelasan dikit ya, jalur-jalur perguruan tinggi itu jenisnya ini bisa kan? Bisa. Silakan. Mungkin Rizky yang jelaskan. Rizky dulu. Jadi sih ya, ini kalau setahu aku itu ada beberapa jalur. Nah, yang pertama itu jalur SNMPTN. Nah, itu biasanya diambil dari peringkat sekolahnya nih. Dia tergantung sekolah sih. Setiap sekolah itu nggak sama gitu. Nah, ada yang sekolahnya tuh hanya mengambil peringkat 50 teratas. Nah, yang kemudian yang 50 ke bawahnya itu nggak termasuk. Nah, tapi ada juga yang ngambil sampai 100 peringkat ke atas, itu dia termasuk kuota SNMPTN. Nah, tapi kalau SNMPTN itu aku bisa bilang jangan terlalu berharap sih sama jalur itu. Soalnya jatuhnya ya nggak menentu gitu. Dia hanya ya mungkin bisa dibilang undian gitu sih. Takdir. Ya karena ya takdir-takdiran saja dan nggak chance-nya kecil lah gitu. Jadi jangan terlalu berharap. Nah, kemudian tuh ada tuh jalur yang kedua yaitu SBMPTN. Nah, yang ini nih yang bisa kalian perjuangin nih, yang bisa kalian belajar terus-menerus dan hingga akhirnya pas ujian itu bakal merasa lebih bisa gitu sih dibanding yang lain. Nah, apalagi kalau tahun ini kan itu nilainya berdasarkan namanya IRT ya, Item Response Theory. Nah, jadi kalau soal yang sulit itu poinnya akan besar dan soal yang mudah akan lebih rendah gitu. Nah, jadi sih kalau menurut aku sih yang patut diperjuangin itu adalah jalur SBMPTN ini sama jalur mandiri. Nah gitu, kalau jalur mandiri itu sebenarnya tergantung kampus gitu sih, beda-beda gitu sih. Itu ada yang pakai ujian, ada yang pakai rapot, ada yang pakai nilai UTBK juga gitu. Jadi ya gitu sih. Nah. Nanti kita lanjut ya. Ada satu hal yang pertanyaan UTBK itu agak belum. Masih sama-sama belum. Mungkin Mbak Nisa dulu nambahin penjelasan dari iya. Kalau SBMPTN lebih jelasnya itu ada melalui ujian UTBK namanya, kepanjangannya aku juga lupa. Ujian tulis berbasis komputer. Nah, itu metodenya gitulah. Ya, jadi itu ada tiga. Yang pertama, ada dua. Yang pertama itu ada TPA sama TPS kalau sekarang. TPA itu tes pengetahuan akademik ya. Ya, terus kalau TPS itu tes pengetahuan skolastik. Nah, yang pertama aku mau jelasin TPS dulu. TPS itu skolastik itu kayak pelajaran yang lebih ke arah psikotes gitu ya? Iya, psikotes. Isinya tuh ada bahasa kayak bahasa baku, ini pemahaman bacaan, penalaran umum, sama ada kuantitatif, tapi kuantitatifnya itu yang lebih ke logika gitu, yang simple, mudah-mudah gitu. Terus ada lagi, terus ada TPA. TPA itu akademik. TPA itu ada dua. Yang pertama itu Saintek, yang kedua itu Sosum. Saintek itu materinya berdasarkan pelajaran IPA, ada biologi, kimia, fisika, matematika. Terus kalau Sosum itu berdasarkan pelajaran IPS. IPS itu ada sosiologi, ekonomi, geografi, sama sejarah. Nah, kebetulan tahun ini itu nggak ada matematika, udah dihapus. Kalau dulu tuh ada pelajaran matematika, sekarang Sosum udah nggak ada matematika lagi. Terus itu sih lebih lengkap. Iya sih gitu. Nah, Itu buat penjabaran. tadi
dari penjelasan tadi, moga-moga udah jelas sih ya, Ya, udah jelas. apa artinya batasan-batasannya, syarat-syaratnya ada. Ya. Nah sekarang kalau Mbak ini kan khusus nih vokasi art, Ya. ada tes artnya nggak? Oh, iya ada. Ada ya. Jadi kalau untuk beberapa jurusan itu ada yang pakai portofolio kayak jurusan portofolio. olahraga, musik, dan gambar salah satunya, desain lebih tepatnya. Iya. Nah, kalau aku jelasin yang desain ya karena Iya. aku lebih tahu desain. Kalau desain itu namanya ada tes portofolio soal, jadi nanti disajikan soal gambar, soal apa? Suasana. Ya nanti ini aku jelasin soalnya. Ya nggak apa-apa. Jadi ada 3 soal kalau tahun aku. Selama ini biasanya ada 3 soal. Soal pertama itu gambar suasana, warnanya hitam putih. Terus nanti ada gambar stilis itu gambar benda yang gitu. Terus nanti diwarnain, berwarna. Sama satu lagi karya bebas ya bisa apa aja, bisa juga karya art and craft atau mungkin gambar juga. Terus nanti kita suruh tulis esai penjelasan tentang karya bebas itu. Jadi portofolio bentuknya dia soal kita respon dan kirim lewat kirim juga. Oh iya gini. Jadi kalau yang mau masuk jurusan desain harus tetap tes UTBK dulu, tes TPA, sosum dulu, sama sediain portofolio, siapin portofolio gambar. Nah, terus apa tadi pertanyaannya? Ya. Oh iya, kalau tahun ini karena pandemi sebenarnya dari tahun kemarin juga udah mulai online. Biasanya itu langsung di tempat gitu, gambar diwaktuin gitu waktunya. Cuman mulai tahun kemarin itu ngerjainnya online. Jangka pengerjaannya itu 2 minggu. Jadinya lebih mudah sih. Ya lebih praktis lah, lebih enak. Oke, jadi keren ya. Artinya perjalanannya cukup dinamik dan pasti penuh ini ya, tegang tapi juga penuh harapan. Nah, kalian ketika lulus sampai menjalani itu semua proses itu sampai diterima itu berapa bulan? Selama waktu persiapannya ya? Ya, persiapan sampai menempuhnya dikasih waktu berapa hari misalkan oleh perguruan tinggi yang Anda tuju atau lembaga yang mengantarkan itu semua? Mulai kayak pendaftaran, dan tes ya. Oke, mungkin sebenarnya agak lupa juga sih, tapi kalau SNM mulai awal-awal semester 2 ya? Iya. Semester 2 kelas 12. Kalau kelas 12 berarti kelas 3? Kelas 3 Iya. semester akhir ya. Oke. Ya. Itu Udah udah mulai di ranking dulu nih. Nah udah di ranking, kalau ya katakan kita ada di 50 teratas, kita bisa dapat milih. ya kita dapat kuota SNMPTN tersebut untuk ya bersaing dengan satu Indonesia gitu. PSBM juga gitu. Kalau SBMPTN yang aku ingat, nah kalau tahun 2020 itu ya karena awal-awal pandemi itu ya banyak perubahan gitu sih. Nah awalnya itu kan bulan April ya. Nah tapi karena ya pandemi itu mulai bulan Maret kan. Nah sehingga jadi yang tadinya bulan April diundur lagi nih, diundur ke bulan Mei dulu. Nah bulan Mei terus kita udah nunggu. Nah ternyata diundur lagi nih di bulan Juni. Nah bulan Juni. Nah kalau seingat aku sih itu dulu tahun 2020 itu pendaftarannya itu sekitar bulan Juni. Nah jadi udah ini kita daftar nih. Nah sistemnya itu kita milih jurusan dulu. Ini kita milih 2 jurusan yang kita pengen nih. Jurusan pilihan pertama dan jurusan pilihan kedua. Nah untuk pemilihan jurusan itu antara satu universitas yang sama tapi 2 prodi, 2 pilihan program studinya, atau 2 universitas yang berbeda dengan prodi yang berbeda juga gitu. Nah, terus nih setelah kita milih, nanti kita akan UTBK tadi nih ujian tulis berbasis komputer. Nah, setelah kita setelah kita UTBK tadi menerima skor, dan terus ya kita bisa langsung lihat hasilnya gitu, kita diterima atau ditolak tanpa kita bisa lihat terlebih dahulu nilainya gitu. Keren ya. Artinya kalau kita lihat dari semua itu, pemerintah itu sebenarnya semakin sophisticated memfasilitasi
calon mahasiswa untuk menempuh ya sesuai dengan anunya tadi. Iya. Keinginan, cita-citanya, passionnya. Iya. Dan itu sudah ada prosedur-prosedurnya. Tetapi syaratnya kan tidak sekedar terus ya udah saya pengen terus kita nggak ngapa-ngapain, ternyata kalian harus berjuang nyari data, nyari informasi, memahami prosedur itu kan. Kalau enggak kan malas tuh orang, apalagi dengan komputer, mereka malas tuh. Terus ya tahu-tahu dapatnya apa kuliah yang ya remah-remah, ini tidak sesuai dengan keinginannya kan. Tapi kalau ternyata nih kesimpulan empuk ini, ketika Anda sampai pada prestasi sekarang menjadi mahasiswa dan sudah meninggal semester 2 itu ternyata memang tuning gitu loh. Kita mesti connect dengan apa yang kita inginkan. Tidak sekedar ya udah, apalagi cuma disuruh daftar sama orang tua ya udah nggak tahu apa yang kita pilih gitu loh kan. Ya harus gali informasi, mempersiapkan diri, tahu prosedurnya kalau ini nih begini, pilihan ini konsekuensinya begini, ya kan? Nah, dari itu ada satu pertanyaan nih. Tapi sebelumnya kita saksikan yang satu ini.